Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Faqala jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada ungkapan ataupun ucapan yang paling pantas kita ucapkan dan ungkapkan selain daripada puji dan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang telah menganugerahkan serta mencurahkan untuk kita sekalian begitu banyak nikmat. Khususnya di subuh menjelang pagi ini, kembali Allah mengumpulkan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu yang dipakai, dipergunakan, khususnya nikmat taufik serta kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita mengerjakan ketaatan, baik dalam menjalankan perintah-perintahnya ataupun menjauhi larangannya. Yang kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga kita sekalian termasuk dari hamba-hambanya yang diberikan taufik dan hidayah untuk senantiasa mensyukuri nikmatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala, yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, masih dalam pembahasan kitabus salat, kitab salat, ya, berkaitan tentang targhib an-nisa fi salati fi buyutihinna wa luzumiha wa tarhibihinna minal khuruj minha. Anjuran bagi para wanita untuk mengerjakan salat di rumah mereka dan menjaganya, ini tidak meninggalkannya, serta ancaman bagi wanita yang keluar darinya. Inilah judul pembahasan kita di pertemuan yang ke-37 ini. Baik, di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan ada 10 hadis. Baik, kita bacakan
hadis yang berkaitan tentang bab. Hadis yang pertama adalah hadis yang datang dari Ummu Humaid, istri daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Iya. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Annaha ja'at ila Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat. Bahwasanya dia, yakni Ummu Humaid, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uhibbu as-salat ama'ak." Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintai salat bersamamu. Maka Rasulullah SAW berkata, "Qad alimtu annaki tuhibbina as-salat ma'i." Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya engkau menyukai salat bersamaku. Wa salatuki fi baitiki khairum min salatiki fi hujratik. Akan tetapi salat yang engkau kerjakan di dalam kamarmu itu lebih baik daripada salat yang engkau kerjakan di kamarmu atau di ruangan yang terbuka, di ruangan yang lainnya, maksudnya lebih tertutup. Wa salatuki fi hujratiki khairum min salati fi darik. Dan salatmu di ruanganmu itu lebih baik daripada salatmu di rumahmu. Wa salatuki fi darik khairum min salatiki fi masjid qaumik. Dan salatmu di rumahmu itu lebih baik daripada salatmu di masjid yang tempatnya kaummu salat. Wa salatuki fi masjidi qaumiki khairum min salatiki fi masjidi. Dan salatmu di masjid-masjid kaummu itu, maksudnya yang terdekat dari rumahmu, di tempatmu, di kampung halamanmu, itu lebih baik daripada salat di masjid ini. Faqala fa'amarat fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'in min baitiha wa adlamuhu wa kanat tusalli fi hatta lakiyatillahu azza wa jalla. Maka Ummu Humaid pun memerintahkan untuk membangun masjid, dan dia pun dibangunkan masjid untuknya yang terdapat di di sekitar rumahnya, dan di sanalah dia salat sampai dia bertemu dengan Allah, sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bagaimana seorang sahabiyah, seorang wanita yang begitu semangat di dalam meraih kebaikan, dan bagaimana mereka memandang kebaikan itu yaitu berputar pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana Ummu Humaid mengatakan kepada Nabi SAW, sungguhnya aku mencintai, menyukai salat bersamamu ya Rasulullah. Nah, tentu tidak ada di antara kita yang tidak menyenangi salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang paling mulia, seorang yang memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentu setiap kita mencintai, menginginkan, menyukai, dekat dengan Nabi, apalagi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, bersamaan dengan itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memerintahkan dan begitu semangat untuk memberikan kebaikan kepada wanita ini, Ummu Humaid ini, dan umatnya tentunya secara umum.
bahwasanya sampai pun dia menyenangi sesuatu, mencintai sesuatu, akan tetapi ada yang lebih utama daripada itu. Iya, ada yang lebih utama daripada itu. Iya. Nah, apa itu kata Nabi SAW? Salat engkau wahai Ummu Humaid, ya, karena Ummu Humaid adalah seorang wanita. Salatmu berada di ruangan tertutup di dalam rumahmu itu lebih baik daripada ruangan terbuka di rumahmu. Dan salatmu di ruangan terbuka itu lebih baik daripada di rumahmu. Dan salat di rumahmu itu lebih baik daripada di masjid, ya, di halamanmu. Dan di masjid halaman itu lebih baik daripada di masjidku, kata Nabi SAW. Artinya, sampai pun engkau mencintai salat bersamaku di masjid ini, sungguhnya salatmu di rumahmu, di tempat yang paling tersembunyi di rumahmu, itu lebih baik dan lebih utama. Nah, inilah keutamaan dan anjuran bagi para wanita. Bahwasanya para wanita itu lebih utama dan lebih baik salat di rumah. Dan lebih utama dan lebih baik lagi apabila dia memiliki tempat yang tersembunyi, yang mungkin dibuat khusus di rumahnya, yang di sana dia mengerjakan salat. Maka perhatikan, khususnya para akhwat, para muslimat yang menyimak kajian ini. Baik. Lalu subhanallah, seorang wanita yang beriman kepada Allah, maka dia beragama tidak sesuai dengan akalnya, tidak sebagaimana perasaannya, tidak baper istilah kita, tidak bawa perasaan. Dia telah mengungkapkan kecintaannya salat bersama Nabi SAW. Dan Nabi pun mengetahui akan hal tersebut. Tapi perhatikan, bagi orang yang beriman, bagi orang yang betul-betul mendengarkan arahan Nabi-Nya SAW, kecintaan itu tidak menghalangi dirinya untuk mendengarkan wasiat Nabi, untuk mendengarkan ucapan Nabi. Dan kecintaannya itu tidak menghalanginya untuk berpaling dari perkara yang lebih utama. Beginilah sikapnya seorang muslim maupun muslimat. Naam, idza qadallahu amran ay yaqulu lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila datang suatu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tidak dia berusaha untuk mencari jalan-jalan yang lain. Naam. Begitulah sikapnya seorang yang beriman. Jadi tidak dia beragama dengan akalnya, tidak dia beragama dengan perasaannya, tapi dia beragama dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul. Jadi kecintaannya itu tidak menghalangi dirinya untuk mendengarkan wasiat Nabi, anjuran Nabi. Tidak menghalanginya untuk mendapatkan keutamaan yang lebih utama. Maka Nabi SAW mewasiatkan untuk dia salat di rumahnya, maka dia pun membangun. Fabuniya laha masjidun fi aqsa syai'im min baitiha wa adlamu. Dia pun membangun masjid, tempat salat di bagian rumahnya yang paling gelap, yang paling tersembunyi. Wa kanat tusalli fi hatta laqiyat Allah azza wajalla. Dan dia salat di tempat itu sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya. Masya Allah. Kisah dan pelajaran yang sangat indah bagi kita, khususnya para muslimat. Bagaimana mereka betul-betul semangat, harusnya semangat untuk mengamalkan wasiat dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu banyak pelajaran dan banyak hikmah. Kenapa para wanita itu lebih utama salat di rumahnya ketimbang dia salat di masjid. Walaupun tidak ada larangan untuk mereka salat di masjid. Tidak ada larangan untuk wanita salat di masjid selama dia memperhatikan hal-hal yang berkaitan tentang dirinya saat dia keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Akan tetapi lebih utama seorang wanita itu salat di rumahnya. Baik, nanti kita akan tambahkan dari pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik. Baik, kita lanjutkan dulu hadis yang kedua di dalam bab ini. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Ummu Salamah
radhiyallahu taala anha afwan. Ani Rasulullah SAW qal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, khairu masajidin nisa'i qa'ru baitihinna. Sebaik-baik masjid, tempat salat para wanita adalah rumah mereka yang paling tersembunyi, yang paling di dalam, ya. Nah, sebaik-baik masjid, tempat salat, ya. Maksudnya masjid di sini tempat salat. Nah, di sini ada pelajaran yang sebelum kita lewati dan selama kita masih ingat, bahwasanya masjid itu adalah tempat untuk salat. Iya. Masjid itu ada dua. Masjid secara umum, masjid tempat bangunan yang ditempati untuk salat. Mau itu masjidnya kecil, mau itu tempatnya besar, selama dia ditempati untuk salat maka itu masjid. Iya. Nah, di sana ada istilah masjid jami'. Selain ditempati salat, juga ditempati salat Jumat. Iya, ditempati salat Jumat. Iya. Adapun istilah yang berkaitan tentang musalla, ya, itu adalah makan, ya, tempat berdiri atau tempat berdirinya orang mengerjakan salat. Iya. Nah, kalau tadi tempat dan bangunan yang ditempati atau ruangan, tempat, bangunan atau ruangan yang ditempati salat, maka itu masjid. Sebagaimana hadits Nabi SAW ini. Sebaik-baik masjid, ya, an-nisa qa'ru baitihinna, yaitu sebaik-baik masjid para wanita, tempat salat bagi wanita adalah rumah mereka yang paling dalam. Ya, rumah mereka yang paling dalam. Ya, jadi tempat yang paling tersembunyi di dalam rumah seorang wanita itu adalah tempat yang terbaik untuk mereka mengerjakan salat. Iya, dan itu disebut masjid oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi di sini sudah lebih nampak, ya, lebih jelas lagi bahwasanya tempat terbaik seorang wanita salat adalah di rumahnya, dan semakin tersembunyi, ya, semakin dalam ruangan dalam rumahnya itu lebih baik untuk dia salat di dalamnya. Taib, hadits yang ketiga atau hadits yang ke-342 masih dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, mana beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha khairum min salatiha fi hujratiha. Salatnya seorang wanita, ya, di rumahnya itu lebih baik daripada, ya, salatnya di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya. Iya. Dan salatnya di rumahnya, ya, khairum min salati fi dariha, ya. Salatnya di wasalatuha fi dariha khairum min salatiha fi masjidi qaumiha, dan salatnya di rumahnya itu lebih baik daripada salatnya di masjid kaumnya. Jadi salat seorang wanita di kamarnya lebih baik daripada di rumahnya. Maksudnya kamar itu kan tempat tersendiri, tempat yang lebih lebih dalam, lebih tersembunyi. Atau salat di rumahnya, maksudnya rumahnya di sini walaupun ruangan tadi, kamar tadi masuk dalam rumah, tapi dia tempatnya lebih tersembunyi. Kalau dia salat di rumahnya itu sifatnya umum, maksudnya mungkin di rumahnya tapi mungkin di bagian luar, di rumahnya, mungkin di ruang tamu, di mana, maka salat di kamar lebih utama dibanding di ruang tamu yang ada di rumahnya, yang lebih terbuka. Dan salat di ruang tamu yang lebih terbuka di dalam rumahnya itu lebih baik ketimbang salat di masjid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lalu kemudian hadis yang keempat atau hadis yang ke-343 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian melarang para wanita untuk datang ke masjid. Nah, ini hadis yang mengatakan tidak dilarang. Ya, silahkan saja seorang wanita itu ke masjid kalau memang mau, dengan catatan. Iya. Secara garis besar catatannya adalah dia tidak menimbulkan fitnah. Iya. Nah, dia tidak menimbulkan fitnah. Karena seorang wanita, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Karena wanita itu adalah aurat. Jika dia keluar maka syaitan akan mengintainya. Syaitan akan menungganginya. Iya. Maka silahkan kalau wanita mau salat di masjid selama
tidak menimbulkan fitnah. Menutup aurat dengan sempurna. Iya. Naam, keluar bersama dengan mahram itu lebih baik. Iya. Lalu kemudian berpakaian sesuai dengan syariat, tidak mencolok, tidak mengundang perhatian, tidak memakai parfum. Iya. Ala kulli hal tidak menimbulkan fitnah. Adapun wanita-wanita yang salat di masjid di zaman kita sekarang ini, iya. Nah, maka Allahul Musta'an, iya, menimbulkan fitnah. Ke masjid pakai parfum, iya. Warna penutup tubuhnya, jilbabnya berwarna-warni, bercorak. Iya. Pakai bedak, pakai gincung dan seterusnya, Allahul Musta'an. Iya. Taib. Kalau saja, ya, kalaupun seorang wanita keluar dari rumahnya, iya, dia telah berusaha dan berupaya untuk tidak menimbulkan fitnah. Iya, dia memakai pakaian syar'i, dia tidak pakai parfum, tidak tabarruj dan seterusnya. Tapi apa kata Nabi SAW? La tamna'u nisa'akumul masajid. Jangan kalian melarang wanita-wanita kalian untuk berangkat ke masjid mengerjakan salat. Wa buyutahunna aw wa buyutuhunna khairul lahun. Akan tetapi salat di rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada di masjid. Iya. Jangan kalian larang, tapi ketahuilah salat seorang wanita di rumahnya itu lebih utama ketimbang di masjid. Masjid secara umum sampai Masjid Nabawi, masjid, ya. Nah, Makkah, ya. Masjidil Haram, ya. Nah, tetap lebih utama salat di rumahnya berdasarkan hadis yang datang ini bagi seorang wanita. Baik, selanjutnya hadis yang kelima, ya, masih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-mar'atu auratun wa innaha idza kharajat min baitiha istashrafaha asy-syaitan wa innaha la takunu aqraba ila Allah minha fi qa'ri baitiha. Wanita itu adalah aurat. Jika mereka keluar dari rumahnya maka syaitan akan mengawasi, mengintainya. Dan dia tidaklah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada ketika dia berada di dalam rumahnya. Iya. Inilah, ya, keadaan seorang wanita seharusnya. Ya. Wa qurna fi buyutikunna. Ya. Yaitu berada di rumah-rumahnya. Ya, kalau saja salat, kalau saja perihal ibadah seperti salat lebih utama seorang wanita itu di rumah, apalagi perihal-perihal yang lain. Ya. Apalagi perihal-perihal yang lain. Ya. Kalau saja salat, wanita muslimah berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat tidak dilarang. Akan tetapi lebih utama di rumahnya, apalagi kalau dia keluar, ya, dengan hajat-hajat selain daripada salat. Ya, tentu lebih utama dan lebih baik apabila seorang wanita itu berdiam di rumahnya. Dan ini lebih menjaga dirinya dan menjaga para lelaki. Karena kata Nabi SAW, saya tidak tinggalkan fitnah yang lebih besar terhadap para lelaki, ya, seperti fitnah wanita. Iya. Jadi siapapun Anda, selama Anda seorang wanita, apapun keadaan Anda, selama Anda seorang wanita, maka Anda akan tetap menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Apapun status Anda. Iya. Selama Anda wanita, Anda menjadi fitnah bagi kaum lelaki. Tatkala Anda keluar, Anda akan diawasi, diintai oleh syaitan, akan ditunggangi untuk menjadi fitnah-fitnah para syaitan. Maka jangan. Hindarkan diri, wahai para wanita muslimat. Jangan sampai kita menjadi tunggangan-tunggangan syaitan untuk memfitnah lelaki. Ayo, tinggallah di rumah kalian. Itulah tabiat seorang wanita dan itulah keadaan terbaik seorang wanita itu berada di rumahnya. Baik. Lalu kemudian hadis yang keenam. Hadis yang datang dari sahabat Wan Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha.
Iya. Wa salatuha fi mikhda'iha afdalu min salati fi baitiha. Iya. Salat seorang wanita di ruangan di dalam kamarnya itu lebih baik ya, daripada salat ya, di ruangan di luar kamarnya. Iya. Dan salat di miqda'nya itu lebih baik daripada salat di ruangan kamarnya. Iya, maksudnya di sini adalah salat tempat yang lebih tersembunyi dibanding daripada di kamarnya. Ada tempat yang lebih tersembunyi. Ya, ala kulli hal intinya semakin tersembunyi seorang wanita salat di dalam rumahnya itu lebih utama. Itu lebih baik. Iya. Nah. Baik. Hadis yang ketujuh tadi sudah kita sebutkan. Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafa syaitan. Karena wanita adalah aurat, jika dia keluar maka syaitan akan mengintainya. Iya. Taib. Lalu hadis yang ke-8 masih dari sahabat ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man sallat imra'atun min salatin ahabba ila Allah min ashaddi makanin fi baitiha dulmatan." Tidaklah seorang wanita mengerjakan salat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada salatnya seorang wanita yang dia salat di tempat yang paling tersembunyi dan gelap. Iya, maksudnya paling tersembunyi. Ya, tidak terlihat. Iya. Masya Allah. Iya. Nah, sama dengan hadis yang ke-348 atau hadis yang ke-9, "Inna ahabba salatil mar'ati ila Allah fi ashaddi makanin fi baitiha dulmatan." Sungguhnya salat seorang wanita yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan di tempat yang paling tersembunyi di dalam rumahnya. Iya. Nah. Baik. Jadi semakin tersembunyi semakin baik. Semakin tersembunyi semakin baik. Dan hadis yang terakhir, hadis yang ke-10 itu disebutkan ya, "Ukhrujna ila buyutikunna khairul lakun." Iya. Di mana Abu Amr Asy-Syaibani pernah berkata, dia pernah melihat Abdullah mengeluarkan para wanita dari masjid di hari Jumat. Maka dia pun berkata, "Ukhrujna ila buyutikunna khairul lakun." Apabila kalian keluar, maksudnya kembali ke rumah-rumah kalian dan mengerjakan salat di rumah-rumah kalian, itu lebih baik dan lebih utama atas kalian. Taib. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Inilah 10 hadis atau beberapa hadis yang kita telah sebutkan yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwasanya dianjurkannya para wanita untuk salat di rumah-rumah mereka, dan itu lebih utama serta lebih baik atas mereka. Semakin gelap, semakin tidak terlihat ya, dia salat di dalam rumahnya itu lebih utama dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan kita katakan semuanya tadi kita katakan tidak ada larangan bagi wanita untuk salat di masjid selama dia menjaga fitnah, tidak menimbulkan fitnah, dan akan tetapi salatnya di rumahnya itu tetap lebih utama dan lebih baik. Baik, inilah ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahmakumullah, yang bisa kita sampaikan di pertemuan yang ringkas kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab ini di pekan depan, di hari Rabu dan hari Kamis pekan depan insyaallah taala, masih membahas ya kitab salat. Yang kita akan bahas insyaallah taala adalah anjuran untuk menjaga salat 5 waktu dan kewajiban untuk mengimani akan wajibnya seorang muslim mengerjakan salat. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita sekalian kepada perkara yang dicintai dan diridainya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga dan menjauhkan kita dari keburukan dunia dan akhirat, dan semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima setiap amalan-amalan kita dan kelak mengumpulkan kita di surga firdausnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.